Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di mana kita sampai pada adab yang ke-12 dari penuntut ilmu. Penulis berkata, "Idza hadarat naubatuhu ista'dzana syaikhu kama dzakarna." Ketika giliran sudah tiba bagi penuntut ilmu tersebut untuk mengkaji kitab, membacakan kitab kepada syekhnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa di antara metode atau sistem majelis ilmu di zaman dahulu di antaranya adalah yaitu penuntut ilmu secara bergiliran membacakan kitab yang ingin dia pelajari, kemudian itu bisa didengarkan oleh seluruh penuntut ilmu yang lain. Dan kita bayangkan penuntut ilmu ada gilirannya begitu ya, dan itu beda-beda, bisa jadi tiap majelisnya tergantung siapa yang duluan lebih datang terlebih dahulu ya, siapa yang duluan datang terlebih dahulu. Dan kita juga bayangkan kitabnya juga bisa berbeda-beda. Maka ketika sudah gilirannya bagi seorang penuntut ilmu untuk membacakan kitabnya di hadapan syekhnya, jadi dia bacakan kitabnya kemudian syekhnya mensyarah, fa idza adzina lahu ista'adza billahi minasyaitonir rajim. Ketika sudah diizinkan oleh syekhnya untuk membacakan kitabnya, maka dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini perkataan penulis. Akan tapi para ulama telah menjelaskan bahwa lafaz ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sebaiknya hanya diucapkan ketika kita hendak membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Ini bisa jadi kalau kitabnya yang dibaca adalah ayat Al-Qur'an, tidak masalah mendahului dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kitab yang dibaca adalah kitab tafsir, maka kalau baca kitab tafsir, kajian tafsir, pasti selalu diawali dengan membaca ayat yang mau dibaca tafsirnya. Tapi kalau misalkan kitab tersebut adalah kitab hadis, misalkan kitab ilmu yang lain, yang ucapan yang mau kita baca itu adalah tulisannya para ulama, ucapannya para ulama, bukan ayat, bukan firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Tapi bisa langsung mengucapkan basmalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, "Tsumma yusammillaha ta'ala wa yahmaduhu wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi." Ya, setelah dia mengucapkan ta'awudz, kata penulis, dan ini tadi kita sudah sebutkan bahwa ini cuma kalau yang dibaca pertama kali adalah ayat Al-Qur'an, kemudian mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, wa ala alihi wa sahbihi. Kata al itu telah kita jelaskan berkali-kali, kata al itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Banu Hashim dan Banul Muttalib. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib atau Banu Hashim saja. Kemudian nanti konsekuensinya adalah siapakah yang tidak boleh mendapatkan zakat, tidak boleh menerima zakat. Karena keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima zakat. Makna kedua dari al itu adalah yakni pendapat yang anda cenderung kalau yang tadi adalah Banu Hashim dan Banul Muttalib. Makna kedua dari al itu adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat hingga akhir zaman. Seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kedua. Jadi makna kedua lebih umum, jauh lebih umum daripada makna pertama. Makanya kalau misalkan yakni salawat itu yang lafaz salawat yang diucapkan adalah ya sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa sallama tasliman katsira misalkan. Jadi kalau diucapkan ada 4 yang diucapkan ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian al,
kemudian para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti dengan ihsan, maka ini menunjukkan bahwa ini isyarat bahwa al yang dimaksud adalah cuma keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh pengikut Nabi hingga akhir zaman sudah dimasukkan ke frase yang terakhir, yaitu seluruh orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Tapi kalau berhenti di wasahbihi, ya sallallahu wasallam ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa sahbihi titik, maka mungkin lebih tepat menerjemahkannya adalah alihi di sini maksudnya adalah seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Terus kenapa masih disebutkan wasahbihi setelah wa alihi wasahbihi? Kenapa? Kalau wa alihi itu sudah umum mencakup seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, mengapa disebutkan berikutnya ini wasahbihi? Padahal para sahabat sudah masuk dalam makna al kalau gitu. Ya, para sahabat masuk dalam makna al kalau kita menggunakan makna kedua. Kalau menggunakan makna pertama, seluruh sahabat tidak masuk pada makna al, karena tidak semua sahabat merupakan keluarga Nabi Muhammad SAW dari kalangan Banu Hashim dan Banul Muttalib. Nah sekarang pertanyaan siro, Hashim dan Al-Muttalib anaknya siapa? Abdul Manaf. Syekh Aziz ini 3 hari berturut-turut bagus sekali ya. Ini menjawab pertanyaan siro dia paling cepat selalu. Masya Allah. Yani, taib. Anak tandai antum ya. Taib. Makna bagus ya, makna baik katanya. Nah, jadi anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf anaknya siapa? Qusay, Masya Allah. Ya, kalau Syekh Amir yang jawab sekarang. Taib. Beliau tidak mau kalah. Abdul Manaf bin Qusay. Taib. Nah, jadi kenapa disebut wasahbihi setelah wa alihi wasahbihi? Dalam rangka untuk memuliakan para sahabat. Kalau kita gunakan makna kedua dari wa alihi, yakni seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in hingga akhir zaman, kemudian disebutkan setelah itu masih disebutkan lagi wasahbihi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan untuk semakin memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana misalkan misalkan ada seorang yang berkata bahwa ini para hadirin telah datang dan Bapak Presiden telah datang misalkan. Presiden juga termasuk hadirin, betul tidak? Kenapa disebutkan secara khusus? Karena untuk memuliakan, ya, karena untuk menghormati. Dan contoh ini tidak ada kaitannya dengan capres cawapres yang sedang taib. Cuma sedang kepikiran saja. Contohnya seperti itu. Itu diantara contoh yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau para ulama menggunakan istilah mungkin raja atau amir begitu ya, ulil amri. Taib. Tsumma yad'u lisyaikh wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa linafsihi wa lisairil muslimin. Kemudian setelah itu penuntut ilmu tersebut mendoakan syekhnya, mendoakan kedua orang tua syekhnya, mendoakan para syekhnya seluruhnya, ya para gurunya seluruhnya, dan mendoakan dirinya sendiri dan mendoakan seluruh kaum muslimin. Mendoakan dirinya sendiri yakni penuntut ilmu tersebut. Jadi setelah mengucapkan basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, kemudian berdoa. Setelah berdoa baru kemudian masuk kepada kitab yang sedang mau dibaca. Wa kadzalika yaf'alu kullu ma syara'a fi qira'ati darsin aw takrarihi aw mutala'atihi aw muqabalatihi fi huduri syai' aw fi ghaibatihi. Demikian pula inilah yang hendaknya dia lakukan setiap dia mau memulai suatu pelajaran. Setiap dia mau memulai membaca sebuah kitab atau membaca suatu pelajaran atau memurojaah suatu pelajaran atau menelaah suatu kitab atau pelajaran, au muqabalatihi atau yakni mau mengujikan, saling menguji dengan teman begitu ya. Yakni saling menguji, satu teman, yakni satu orang bertanya kepada temannya jawab, kemudian gantian temannya nanya, temannya satu lagi jawab begitu ya. Jadi bolak-balik ini diantara cara murojaah yang sangat efektif. Makanya sangat beruntung sekali kalau misalkan antum bisa mendapatkan pasangan yang juga sama-sama semangat untuk menuntut ilmu. Jadi bisa saling murojaah di rumah. Kalau bisa ya, karena kalau enggak biasanya banyak bercanda ya nih. Itu realitanya. Tapi harus dalam waktu belajar harus serius. Baik ini ketika syekhnya hadir atau ketika tidak ada. Yani ketika belajar sendiri, maka ya dianjurkan untuk kita
mengucapkan yang tadi ya, basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian mendoakan syekh kita atau para syekh kita, ya, mendoakan diri kita dan mendoakan kaum muslimin seluruhnya. Illa annahu yakhussu syekh bi dzikrihi fi du'a inda qiraatihi alaihi. Akan tapi syekhnya tersebut dikhususkan ketika kita mau membaca kitab di hadapan syekh kita tersebut. Jadi syekh kita tersebut dikhususkan. Kalau tidak ada syekh kita, ya, ini maka kita ucapkan doa secara umum kepada seluruh guru kita. Wa yatarahamu ala musannifil kitabi 'inda qiraatihi, dan mengucapkan doa semoga Allah merahmati penulis yang menulis kitab yang sedang kita baca. Makanya para ulama menjelaskan kalau setiap ada nama ulama, terutama penulis kitab yang sedang kita pelajari, ketika kita mengucapkan namanya, seperti kitab ini misalkan Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, maka kita lanjutkan dengan doa rahimahullah, maka kita harus menghadirkan bahwa ini ucapan doa yang beneran ucapan doa. Yani tidak hanya sekedar cuma ucapan di lisan saja. Setiap ada nama ulama, khalas, ikuti rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Tapi kemudian tidak, yakni menghadirkan bahwa ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati beliau. Jadi semakin kita menghadirkan perasaan bahwa ini adalah kalimat doa, tidak hanya sekedar ucapan lisan yang tidak kita pikirkan maknanya, cuma sekedar ya ada di lisan ketika setiap ada nama ulama disebutkan rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Kalau ulama yang masih hidup, hafizahullah, 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 misalkan begitu, maka ini yakni pahalanya tentunya sangat berkurang, sangat jauh dibandingkan kalau kita menghadirkan doa tersebut di hati kita. Dan tentunya itu akan mempengaruhi pada keberkahan ilmu seseorang, sebagaimana yang telah ana jelaskan di pekan lalu. Kita menghadiri majelis ilmu secara langsung itu akan jauh berbeda dengan kalau kita mengandalkan rekaman atau mengandalkan live streaming misalkan begitu ya. Tentunya kalau ada uzur tidak bisa ke masjid, maka ini berbeda cerita, beda kasus. Tapi kalau misalkan ada orang yang mengandalkan rekaman, dia memang malas ke majelis ilmu karena dia berpikir bahwa yang Anda dengar sama saja, antara kalau Anda ke masjid harus siapkan kendaraan, harus dingin-dingin ke masjid, atau kehujanan atau kepanasan dan seterusnya. Lebih baik Anda di rumah sambil ngopi-ngopi sambil mendengarkan kajian. Bahkan sebagian orang sambil rebahan sampai ketiduran. Ini tidak boleh, Taib. Tidak boleh, ha? Ya, ini. Maka bedanya adalah yang pertama, yang pekan lalu kita telah jelaskan, kita merojaah sejenak. Selain berbeda dalam masalah penyerapan ilmu, yang hadir saja, yang duduk di paling depan tentu berbeda dengan yang duduk di paling belakang. Itu bisa kita rasakan dimanapun, di kajian, di kelas, di kuliah dan seterusnya. Ya. Selain hal tersebut, maka yang sangat berpengaruh adalah alasan yang lebih utama dan paling utama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang langsung ke masjid itu dalam rangka untuk membuat Allah ridha kepada kita. Dan kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka pintu ilmu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kunci utamanya. Jadi tidak boleh kita sekedar mengandalkan, kalau pemikiran yang tadi, Anda di rumah saja sudah bisa dapat ilmunya sama saja yang Anda dengar. Maka ini berarti dia cuma mengandalkan dalam masalah memahami ilmu, dia cuma mengandalkan yakni kemampuannya. Betul? Padahal itu bukan bukan faktor utama dalam seseorang itu bisa memahami ilmu. Keberkahan dan pemahaman, keberkahan pemahaman seseorang, keberkahan ilmu seseorang, itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat misalkan maktabahnya Syekh Sa'di, maktabahnya Syekh Al-Utsaimin, maktabah pribadi, perpustakaan pribadi, yakni daftar kitab-kitab yang mereka miliki di rumah, itu sedikit kalau dibandingkan ya sebagian maktabah pribadi dari sebagian penuntut ilmu memenuhi satu ruangan besar. Maktabah pribadinya Syekh Sa'di dan Syekh Al-Utsaimin di rumah mereka itu sedikit. Tapi lihat bagaimana keilmuan mereka. Ya, karena itu tadi, keberkahan itu tidak bisa yakni didapatkan kecuali dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza da'a talibu lisyaikh qala radhiyallahu ankum au an syaikhina wa imamina wa nahwi dzalik.
ketika penuntut ilmu itu mendoakan kepada syekhnya, maka dia mengucapkan radhiyallahu ankum, atau au an syekhina, radhiyallahu an syekhina wa imamina. Tapi tentunya kalau menggunakan kata imam, ya mungkin ini terlalu berlebihan, ya. Terlalu berlebihan, karena laqab imam itu adalah laqab khusus yang di dalam urfnya para ulama cuma ditujukan kepada para ulama yang yakni ilmunya itu memang yakni terbukti ilmunya mungkin, ya, dalam bidang-bidang ilmu Islam, terbukti yakni akidahnya lurus dan manhajnya lurus dan pemahamannya bagus dan banyak memberikan manfaat dan keberkahan kepada atas izin Allah kepada kaum muslimin, begitu ya. Jadi laqab imam itu sebaiknya mungkin dihindari. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah dipuji dengan qasidah, yakni semacam syair yang dibacakan oleh salah seorang penuntut ilmu di hadapan beliau, maka Syekh Utsaimin kemudian langsung minta stop, tidak mau dilanjutkan, begitu ya. Baik, jadi di sini ada ucapan doa yang disebutkan oleh penulis radhiyallahu ankum. Ya, mendoakan kepada syekh kita, guru kita, radhiyallahu ankum. Boleh tidak mendoakan radhiyallahu ankum kepada yang bukan sahabat? Jawabannya boleh. Kenapa kita menghalangi seseorang untuk mendoakan semoga Allah meridhoimu? Itu makna dari radhiyallahu ankum. Jadi doa radhiyallahu anhu itu tidak masalah kalau kita ucapkan kepada selain sahabat. Naam, ada urf bahwa kalau nama sahabat diucapkan kita menyebutkan radhiyallahu anhu. Karena itu sebagaimana yang disebutkan di ayat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini urf saja. Kalaupun misalkan kalimat doa tersebut radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anka atau radhiyallahu anki atau radhiyallahu ankum itu diucapkan kepada selain sahabat, maka hukum asalnya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, jangan mengkritisi orang yang kemudian yakni mendoakan kita radhiyallahu ankum misalkan, kemudian kita kritisi, antum jangan doakan seperti itu kepada ana. Kenapa antum menghalangi orang untuk mendoakan semoga Allah meridhoimu kepada antum sendiri? Yani kita paling butuh kepada doa tersebut. Yani paling butuh kepada ridho Allah, yani, dan orang lain mendoakan kita, masya Allah kita harus berterima kasih. Baik. Jadi di sini tidak mengapa ketika penulis berkata di sini di antara lafaz doa yang kita bisa ucapkan adalah radhiyallahu ankum. Wa yaqsidu bihi syekh, dan kita memaksudkan bahwa yang dimaksud itu adalah syekh, yakni radhiyallahu ankum, yakni antum ya syekh, gitu kan. Wa idza faragha minad dars da'a li syekhi aidan. Ketika sudah selesai dari membacakan kitabnya, maka dia juga mendoakan syekhnya kembali, ya. Jadi doa di awal dan di penutup. Wa yada'u syekhu aidan lit talibi kullama da'alahu, dan syekhnya juga mendoakan kepada muridnya tersebut setiap muridnya mendoakan syekhnya. Fa in taraka talibu al-istiftah bima dzakarnahu jahlan aw nisyanan nabbahahu alaihi. Ketika penuntut ilmu itu lupa untuk tidak mengawali, ya, membaca kitabnya dengan muqaddimah yang tadi kita sebutkan, basmalah, hamdalah, kemudian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian doa kepada syekh, ya, doa kepada Allah untuk syekh, ya, doa kepada Allah untuk syekh. Kemudian kalau misalkan ayat yang dibaca, maka diawali dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau penuntut ilmu lupa, maka diingatkan oleh syekh. Wa 'allamahu iya, diajarkan bagaimana lafadznya misalnya. Wa dzakkarahu bihi, ya, diingatkan. Fa innahu min ahammil adab, karena ini termasuk adab yang paling penting. Wa qad waradal haditsu fi ibtida'il umur al-muhimmah bihamdillahi ta'ala wa hadza minha. Dan telah ada hadis yang menyebutkan bahwa setiap kita mau memulai perkara yang penting, maka itu diawali dengan alhamdulillah. Dan ini salah satunya. Jadi ada hadis yang terkait masalah ini, ya, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Ya, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut abtar, ini aqta, ini terputus keberkahannya. Riwayat yang lain bihamdillah. Setiap perkara yang penting yang kemudian tidak diawali dengan alhamdulillah, maka terputus. Walaupun hadis tersebut
dhaif secara umum, dhaif. Akan tapi para ulama mengamalkan hal tersebut karena meneladani kitabullah. Kitabullah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan 4 surat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada raja-raja non-Arab. Siapa yang bisa jawab? 4 surat. An-Najasyi, thayyib. Heraklius, Herakl Romawi. Kisra Persia. Muqawqis. Al-Muqawqis di mana? Di Mesir. Tepatnya di kota mana? Iskandaria. Si Aziz aja ya. Si Aziz ya, betul tidak? Anda tandaian tuh ya. Langsung kita drill ya, nih kita baca kitab sirah saja. Anda malah senang ya kalau begini ya. Thayyib. Jadi masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi ini yang kita maksud, yaitu meneladani kitabullah dan surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Kemudian adab yang ke-13, ats-tsalitsu asyar, ayyuraghiba baqiyat at-talabah fit tahsil wa yadullahum ala madhannihi. Adab yang ke-13 adalah hendaknya seorang pengajar ini menyemangati para penuntut ilmu untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Wa yadullahum ala madhannihi, dan menunjukkan madhannul ilm. Apa yang dimaksud dengan madhannul ilm? Madhannul ilm itu adalah tempat di kitab, di literatur di mana kita mengharapkan atau kita mengantisipasi masalah ini dibahas di tempat itu. Jadi kalau penuntut ilmu ada suatu pertanyaan atau ada suatu masalah, kemudian bertanya tentang sesuatu, ya, maka seorang pengajar hukum asalnya adalah harus memberikan bimbingan, harus memberikan arahan. Sesuatu ini ya tentunya dijawab, ya, sesuatu tersebut dijawab. Nah, kalau antum mau lebih tahu lagi tentang masalah ini, ya silakan menuju ke kitab ini, itu dibahas di situ di bab segini misalkan. Gitu ya. Tentunya ini kalau penuntut ilmunya sudah bisa menelaah kitab. Kalau sudah bisa menelaah kitab, kalau tidak bisa atau belum bisa menelaah kitab, maka ini tidak ada manfaatnya. Bagaimana caranya untuk mengarahkan dia ke kitab, misalkan buka Fathul Bari misalkan, tapi belum bisa baca kitab, bahkan kitab yang tipis belum, apalagi yang berjilid-jilid seperti Fathul Bari, ya, yang satu kardus, bukan cuma berjilid, satu kardus besar, jilidnya banyak sekali. Maka ini tentunya melihat maslahat thalib tersebut. Makanya diantara yang pernah terjadi di kajian mulazamah bersama anak, ya, salah satu santriwati bertanya tentang masalah fikih muamalat yang tidak pernah dibahas di tempat lain, itu karena mungkin tempat lain, mungkin karena dia baru belajar sedikit, ya, tapi itu masalah sudah banyak dibahas di kitab-kitab para ulama, tapi kitab-kitab yang tebal-tebal. Dan bertanya kepada anak, kitab apa yang kemudian anak bisa mencari tahu tentang masalah itu? Anak katakan ini belum bermanfaat bagi antum, karena kalau misalkan anak berikan, misalkan silakan menuju Kasyaful Qina, tidak akan bermanfaat karena belum marhalahnya untuk membuka Kasyaful Qina. Jelas? Belum marhalahnya. Ini bisa kita buktikan. Ambil satu halaman pertama dari suatu bab, nanti kita bisa tes. Silakan antum sarah kepada anak. Kalau bisa maka thayyib, silakan ambil Kasyaful Qina. Itu dibahas di situ. Tapi kalau belum bisa, satu halaman saja dari Kasyaful Qina sudah cukup. Kalau tidak bisa maka belum marhalahnya. Thayyib, ini diantara cara untuk mengetes marhalahnya, apakah sudah marhalahnya atau bukan. Maka di sini kita lihat hendaknya pengajar itu menunjukkan kepada madhannul ilm, madhannul mas'alah. Madhan itu dari kata dhon gitu ya, yaitu tempat di mana kita punya dhon masalah ini dibahas di kitab itu atau di tempat itu atau di literatur itu. Wa yasrifa anhum al-humum al-mushghilah anhu. Hendaknya pengajar itu menjauhkan al-humum al-mushghilah, yakni hal-hal yang membuat sibuk penuntut ilmu, yang wa yuhawwina alaihim mu'natahu, mengurangi beban mereka. Ini bisa maknanya banyak, tapi kalau terkait ilmu maksudnya adalah
memudahkan penuntut ilmu untuk belajar. Memudahkan penuntut ilmu untuk belajar. Prinsip dari pengajaran itu adalah at-takrib. At-takrib, yakni istilahnya kalau dalam konteks ini maksudnya adalah mendekatkan ilmu kepada para penuntut ilmu. Itu tugas para ulama. Di antara tugasnya para ulama, banyak tugasnya yang lain. Di antara tugasnya adalah at-takrib, takribul ilm. Perhatikan, takrib di sini maknanya kalau di bab ini adalah mendekatkan ilmu dan pemahaman ilmu kepada para penuntut ilmu. Kalau pembahasannya di masalah manhaj, takrib ini maknanya negatif, yakni takrib ini mendekatkan segala macam firqah kita bersatu-satu walaupun berbeda-beda. Ya. Yang berbeda-beda tidak akan bisa menjadi satu kalau kita membahas masalah manhaj. Jadi takrib di sini adalah mendekatkan ilmu. Nah, ini diantara tugasnya para ulama. Jadi mengurangi bebannya para penuntut ilmu. Bebannya yakni kalau kita mau menguasai ilmu waris misalkan atau ilmu sirah misalkan, baik. Maka kalau kita menuju ke kitab saja, ya kita harus baca kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Oh, itu berat bagi para penuntut ilmu. Berat bagi para penuntut ilmu. Sekedar baca itu biasanya lebih berat daripada mendengar. Betul tidak? Silakan buktikan. Berapa lama antum bisa baca 20 halaman dari sebuah kitab? 20 halaman. Ya, mungkin satu halaman, 2 halaman sudah cek HP dulu bentar. Cek HP-nya 30 menit sendiri, ya. Habis itu mau balik lagi kok kayaknya sudah capek ya, rebahan dulu. Itu yang terjadi. Baru 1 halaman, 2 halaman. Apalagi 20 halaman. Para ulama membaca sekian ratus halaman tiap harinya. Ya, jadi ini yang harus jadi PR bagi setiap penuntut ilmu. Wa yudzakirahum bima hassalahu minal fawaid wal qawaid wal gharaib. Hendaknya pengajar itu mengingatkan para penuntut ilmu tentang apa saja yang sudah mereka pelajari berupa faidah-faidah, kaidah-kaidah, al-gharaib, hal-hal yang hal-hal yang penting yang itu tidak banyak dibahas begitu ya. Jadi seperti yang ana lakukan barusan, yaitu kita murojaah tentang faidah yang kita jelaskan pekan lalu. Nah, ini diantara yang bisa dilakukan begitu ya. Wa yansahahum fid din, memberikan nasihat dalam masalah agama kepada murid-muridnya. Fa bidzalika yastaniru qalbuhu wa yazku ilmuhu. Dengan cara seperti itu, maka hati dari seorang pengajar itu menjadi bercahaya. Ketika dia tidak pelit ilmu, maka ilmunya akan berkembang. Ketika dia tidak pelit ilmu, ya. Wa man bakhila alaihim lam yanbut ilmuhu wa in nabata lam yuthmir. Kalau seseorang pengajar itu pelit ilmu terhadap orang lain, apalagi terhadap muridnya sendiri, para ulama telah menjelaskan seburuk-buruknya pelit ilmu adalah pelit ilmu kepada muridnya sendiri. Yani tidak mau kemudian muridnya tahu banyak, harus kita yang selalu tahu banyak. Ini kata penulis, "Waman bakhila alaihim lam yanbut ilmuhu." Barang siapa yang bakhil kepada orang lain, apalagi kepada penuntut ilmu muridnya sendiri, maka ilmunya tidak akan berkembang. Wa in nabata lam yusmir. Kalaupun berkembang maka tidak akan berbuah. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salaf, dan telah mengalami hal seperti ini beberapa orang dari kalangan terdahulu. Mengalami di sini maksudnya apa? Ya ada yang mengalami yakni bakhil ya, karena tentunya secara jamaah generasi terdahulu itu maksum, tapi secara individu ada yang tergelincir, betul tidak? Nah, ada yang seperti itu, tapi ya banyak para generasi terdahulu yang lain ya itu yakni membuktikan hal ini dalam konteks yang positif. Yakni membuktikan hal ini yaitu tidak pelit ilmu, maka kita akan melihat ilmunya itu berkembang dan berbuah. Sebagaimana perkataan Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya lawadittu ayyubatha hadzal ilm wa lam yunsab minhu harfun wa lam yunsab li minhu harfun, atau kama qala Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, aku ingin sekali ilmu ini tersebar di kalangan manusia. Ini masalah fikih, usul fiqh, qawaid dan bahkan akidah dan seterusnya. Ya, aku ingin sekali ilmu ini tersebar di kalangan manusia dan tidak dinisbatkan satu huruf pun kepadaku. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan masalah tidak boleh pelit ilmu, harus semangat untuk menyebarkan ilmu.
Tapi di sisi lain, orang lain yang mendapatkan ilmu dari seseorang, mendapatkan ilmu dari syekh, mendapatkan ilmu dari ulama, mendapatkan ilmu dari kitab, apalagi mendapatkan ilmu dari gurunya sendiri, dia harus menyebutkan sumbernya. Jadi ketika kita menyebarkan ilmu, kita berharap jangan itu dinisbatkan kepada kita. Tapi ketika kita mendapatkan ilmu, kemudian menyebarkannya kepada orang lain, kita harus nisbatkan kepada yang mengatakannya. Karena kalau tidak, maka keberkahannya akan hilang. Dan itu juga telah dirasakan. Ya, dan itu juga telah dirasakan. Ala kulli hal, semua yang kita semua yang dalam masalah ilmu syar'i, kecuali pembahasan dalam masalah kontemporer, semuanya pasti dari para ulama terdahulu. Ya, dalam masalah kontemporer pun ilmunya bersandar pada para ulama terdahulu. Cuma mungkin ya menghukumi masalah kontemporer itu yang mungkin bisa jadi yakni dimulai oleh seorang ulama di zaman kontemporer. Akan tapi seluruh ilmu kita itu dari para ulama sebelumnya, dari zaman-zaman sebelumnya. Maka itu harus dinisbatkan. Tentunya susah kalau misalkan dalam kajian seperti ini para ulama ketika menjelaskan juga sebisa mungkin menyebutkan sumbernya, tapi ya kalau terlewat ya terlewat begitu ya. Khususnya ini sangat penting khususnya ketika menulis. Ketika menulis karena punya banyak waktu untuk menuliskan atau berpikir dan memurojaah kembali tulisannya, maka nisbatkan ilmu kepada yang mengucapkannya. Kecuali kalau itu adalah hasil istimbatnya sendiri, hasil telaahnya sendiri, kesimpulannya sendiri setelah istiqra, ya, mengumpulkan berbagai sumber dan kemudian dia mendapatkan kesimpulan tertentu yang ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah mungkin ilmunya. Tidak boleh penuntut ilmu kemudian merasa Anda sudah bisa menyimpulkan, coba Anda kumpulkan kemudian Anda bikin kesimpulan sendiri. Tidak boleh. Ya, karena bisa jadi dia belum mengetahui ilmu min tarafi, yani dia belum mengetahui ilmu dari pinggir-pinggirnya, tidak mengetahui ilmu seluruhnya. Dia masih tahu ilmu sedikit, kemudian dia berusaha menyimpulkan sendiri, tidak boleh. Maka ini dia, yakni tidak boleh pelit terhadap ilmu. Barang siapa yang pelit terhadap ilmu, maka ilmunya tidak akan berkah, ilmunya tidak akan berkembang. Dan kalau kita mengingat kembali, sudah azan Isya, waktunya azan atau bukan itu? Azan Isya. Baik. Kita lanjutkan azan Isya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan materi dan sesi tanya jawab setelah azan insyaallah taala. Baik. Kita lanjutkan sejenak perkataan penulis di sini. Qala al-muallif rahimahullah taala, "Wa la yafkharu 'alaihim aw ya'jabu bi jawdati dhihnihi bal yahmadullah ta'ala ala dzalika wa yastaziduhu minhu bidawami syukrihi." Hendaknya seorang pengajar itu jangan berbangga-bangga atas mereka dengan ilmunya, atau ya'jabu bi jawdati dhihnihi, atau kagum dengan kepintarannya sendiri sehingga pelit ilmu kepada para muridnya. Ini tidak boleh. Bal yahmadullah ta'ala ala dzalik, akan tapi dia harus memuji Allah atas hal tersebut, ya, kenikmatan memiliki ilmu yang luas, ya, pemikiran yang cerdas. Wa yastaziduhu minhu bidawami syukrihi, dan hendaknya yang dia harus lakukan pengajar tersebut adalah meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan berdoa seperti yang diajarkan di Al-Qur'anul Karim, Rabbi zidni ilma, atau juga yang disebutkan oleh penulis bidawami syukrihi, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu bersyukur, maka sungguh aku akan tambah kenikmatan bagi kalian. Jadi intinya tidak boleh pelit ilmu dan tidak boleh takjub dan bangga dengan keilmuannya sendiri. Akan tapi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain, jadi pelit ilmu itu masuk bahasannya dalam literatur para ulama dalam masalah al-bukhl, ya, pelit ilmu itu lebih buruk daripada pelit harta. Kemudian masuk juga dalam masalah kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu itu adalah hal yang dicela oleh syariat, diberikan hukuman yang atau diancam dengan hukuman khusus oleh syariat. Ini menunjukkan ini dosa besar, ya. Kemudian madaratnya akan sangat besar,
Karena menyembunyikan ilmu itu bisa terhalangi seseorang dari ilmu tersebut, dan orang tersebut tidak akan bisa mendapatkan al-haq atau tidak bisa beribadah kepada Allah dengan tata cara yang benar gara-gara ilmu disembunyikan. Tetapi ada menyembunyikan ilmu yang itu justru disyariatkan, justru dibolehkan oleh syariat. Sebagaimana hadis Muadz bin Jabal ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu la yusyriku bi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyriku bi syai'a. Ya, hak Allah kepada para hambanya adalah mereka tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, dan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Maka Muadz bin Jabal kemudian bertanya, afala ubasyirun nas? Ya, apakah boleh untuk aku kabarkan hal ini kepada orang-orang? Yakni cukup dengan kita tidak berbuat syirik maka Allah tidak akan mengazab kita. Ini adalah hal yang besar, kata Muadz bin Jabal. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan sebarkanlah hal tersebut, khawatir nanti mereka akan bersandar pada hal ini, ya, sehingga salah paham. Itu bukan yang dimaksud oleh hadis tersebut, akan tapi kemudian orang yang mendengarkannya kemudian salah paham sehingga ya tergelincir kepada kesalahan. Maka ini bentuk menyembunyikan ilmu yang justru dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bentuk menyembunyikan ilmu itu ada dua, menyembunyikan ilmu yang tercela dan menyembunyikan ilmu yang terpuji. Bahkan bisa jadi wajib. Menyembunyikan ilmu yang, jadi bagaimana membedakan mana menyembunyikan ilmu yang tercela dan mana yang terpuji? Pembedanya adalah dalam maslahat. Kalau seseorang itu menyembunyikan ilmu yang itu merupakan maslahat bagi penanya atau maslahat bagi orang-orang, kemudian dia menyembunyikannya, maka ini tercela. Tapi kalau misalkan menyembunyikannya justru yang merupakan maslahat, maka ini terpuji. Seperti makanya tadi Nabi Muhammad SAW melarang untuk menyebarkan perkataan beliau sebelumnya, khawatir orang salah paham. Yani harus ada muqaddimah terlebih dahulu, harus ada penjelasan panjang, baru kemudian dijelaskan. Tapi kalau kemudian langsung disebutkan perkataan tersebut, orang bisa salah paham, ini tidak boleh serta-merta disebarkan begitu saja. Itulah mengapa Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, ma anta muhadditsun qauman haditsan, ma anta muhadditsun qauman haditsan la tablughu quluhum. Ya, tidaklah engkau itu berbicara kepada suatu kaum sebuah perkataan di mana la tablughu quluhum, akal mereka tidak sampai kepada perkataan tersebut, kecuali ini akan menjadi fitnah. Ya, illa antakuna fitnah au kama qala, kecuali akan menjadi fitnah atau musibah, yakni mereka menjadi salah paham. Ya, seperti misalnya, contohnya misalkan ya, contoh menyembunyikan ilmu yang terpuji adalah kita melarang penuntut ilmu untuk menanyakan suatu masalah karena ini masih nanti dibahasnya, belum tingkatan antum untuk membahas ini, itu nanti saja. Seperti yang tadi, yakni kalau misalkan ini dibahas di kitab tebal, ini penuntut ilmunya masih pemula, kita berhak untuk tidak menjawab. Ada penanya misalkan, Syekh, apa seluruh pendapat ulama dalam masalah ini? Dalam masalah ini, apa seluruh pendapat dalam masalah ini? Kita bisa menolak, yakni ya, kalau penuntut ilmu tersebut atau yang bertanya tersebut belum mampu untuk bisa memahami seluruh pendapat ulama dalam masalah tersebut. Ya, karena menjelaskannya perlu yakni secara pelan-pelan. Kalau mau menjelaskan seluruh mazhab dan seluruh pendalilannya misalkan, ya, bisa jadi itu belum marhalahnya dan bisa jadi malah dia salah paham. Jadi ini menyembunyikan ilmu yang justru dibolehkan. Tentunya menyembunyikan ilmu yang itu tidak ada manfaatnya sama sekali kepada penanya, misalkan penanya tersebut nanya, Syekh, anak antum ada berapa? Kemudian kita nggak jawab, ya nih, tidak masalah. Ya, apa hubungannya, betul tidak? Maka jadi itu yakni yang dibahas oleh para ulama di sini. Yang baru tercela adalah kalau ilmu tersebut maslahat bagi penanya atau maslahat bagi orang-orang, kemudian kita menyembunyikannya. Ini yang tercela. Tapi kalau justru merupakan maslahat kalau kita tidak menyampaikannya sekarang, tapi nanti maksudnya, ya, jangan sembunyikan, yakni antum tidak akan ana ajarkan ilmu ini. Jangan demikian, yakni. Tapi maksudnya antum tidak akan ana ajarkan ilmu ini, tidak akan ana terangkan ilmu ini sekarang, tapi itu nanti. Nah, kalau sudah sampai waktunya, insya Allah.
maka ini tidak mengapa kalau itu adalah maslahat. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Tidak ada pertanyaan mungkin ya. Naam, hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta